Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang litur dan list aktiva tunggal. Litur dan list aktiva tunggal, faktor litur dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam investasi. Litur adalah pemberian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor. Sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atau tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, yang diukur dengan teknik-teknik sistem memiliki tingkat risiko yang berbeda. Kemudian, definisi return merupakan seluruh pembayaran kas dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan dan perubahan harga pasar. Return sendiri memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, herd adalah komponen dari investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik, biasanya telah diketahui sebelumnya, adalah suatu persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu. Yang kedua, capital gain merupakan selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap lingkungan harga investasi pada periode sebelumnya. Capital gain dapat dihitung dengan cara harga investasi pada periode saat ini kurangi dengan harga investasi pada periode sebelumnya. Kemudian dibagi dengan selanjutnya adalah litur, terdiri dari dua jenis, yaitu litur terrealisasi. Litur yang terrealisasi adalah dokumen yang telah terjadi dan berhasil diraih, kemudian dapat diukur dengan cara berikut, yaitu pertama, di total litur, relatif litur, kumulatif litur, dan unjust litur. B. Express litur diharapkan adalah sesuatu tingkat litur yang diharapkan akan diperoleh oleh investor atau investasi yang dilakukannya dengan memperhitungkan faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Proses selanjutnya adalah mengenai risiko. Risiko menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyerahkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko bisa dinamakan sebagai kemungkinan sesuatu tidak menyenangkan dan merugikan serta berbahaya yang akan terjadi. Risiko atau suatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, ada resiko atas nilai tukar, yaitu resiko yang suka terjadi karena ada perubahan nilai tukar valuta asing sehingga tidak sesuai dengan harapan awal. Kedua, resiko likuiditas merupakan resiko yang terjadi ketika suatu perusahaan atau individu tidak dapat memahami segala kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Resiko logitalitas terjadi karena perusahaan atau individu tidak mampu mengubah aset atau aktiva yang menjadi uang atau setaranya yang bersifat lebih likuid. Ketiga, ada resiko pasar terjadi karena perubahan perilaku atau sentimen pasar. Beberapa penyebab perubahan perilaku atau sentimen pasar adalah resesi ekonomi, ketidakstabilan politik, faktor keamanan, kerusuhan, dan di berbagai lingkungan. Keempat, risiko inflasi atau sering juga disebut resiko daya beli, yang merupakan terjadinya inflasi bergerak naik sehingga investor biasanya menuntut tambahan premium untuk mengkompensasi penurunan daya beli sendiri. Adalah kondisi di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah permintaan sehingga mengakibatkan kenaikan harga secara luas. Dalam perekonomian, jika inflasi tersebut ketika seorang investor memiliki instrumen investasi yang berkaitan dengan inovasi. Kelima, risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan tingkat suku bunga sehingga mempengaruhi pendapatan atau litur.
Keenam, resiko bisnis adalah resiko yang timbul dalam operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada akhirnya mengurangi titik-titik di situ. Karena faktor negara disebut juga resiko politik adalah negara disebut juga resiko politik adalah resiko yang diakibatkan kondisi politik dalam negeri suatu negara yang biasanya terkait perubahan perundang-undangan atau aturan hukum sehingga timbul ketidakpastian dalam meningkatkan atau melakukan bisnis. Atas presentasi saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.